Satu-satu terjawab. Nah di kemudian hari pertobatan itu semakin sungguh-sungguh ketika saya, dan ini sering saya ceritakan ke adik-adik kelas saya, di berbagai tulisan juga saya sering menulis. Ketika saya belajar ilmu logika secara serius. Kenapa? Karena ilmu logika itu dia membekali kita kaidah-kaidah keilmuan yang kalau kita pahami dengan baik, kita itu bisa dengan mudah membongkar hal-hal yang problematis dari pikiran-pikiran semacam itu. Jadi makanya saya sering men-trigger gitu ya anak-anak muda, para mahasiswa sebelum baca buku-buku orientalis, orang-orang barat, buku-bukunya apalagi bukunya orang-orang ateis ya. Saya sering menyarankan untuk memahat terlebih dulu fondasi keilmuan sekokoh mungkin. Salah satu fondasi keilmuan yang paling penting itu ilmu logika. Makanya para sarjana muslim, para ulama muslim sering bilang ilmu logika itu madkhal likullil ulum. Itu pengantar bagi semua ilmu. Karena semua ilmu butuh metode berpikir. Kalau kita berpikir, mengkonsumsi pemikiran sedemikian banyak tanpa ada metode yang jelas, kita akan mudah terjebak dalam pikiran-pikiran yang absurd semacam itu. Dan hari ini saya ingin mendemonstrasikan sekelumit dari pikiran yang absurd itu. Ya, saya katakan pikiran absurd karena secara logis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita menggunakan analisis logis untuk mendiskusikan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, akan terlihat di mana sih problematisnya. Jadi alhamdulillah yang dulunya saya kontra sama INSIS, sekarang diundang sama INSIS. Untuk membicarakan atau untuk mengcounter pikiran yang dulunya suka saya konsumsi. Ya itulah saya ingat salah satu ungkapan salah seorang ulama besar Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau seorang ulama yang sangat disegani di dunia Arab ya. Tulisan-tulisannya banyak dan sangat indah sekali. Beliau bilang gini, ini pesan untuk para mahasiswa ya. Analla akhsha 'alal insan alladhi yufakkir wa indal li'annahu sayaudu ilal haq. Walakinani akhsha 'alal insan alladhi la yufakkir wa in ihtada li'annahu karrish fi mahabbatir rih. Kata Syekh Muhammad Ghazali, saya itu tidak takut dengan orang yang terus-menerus berpikir, belajar maksudnya ya, mencari kebenaran, tidak fanatik. Kalau Anda di antara Anda ada yang merasa pikirannya sudah liberal begitu, saran saya jangan fanatik sama tokoh Anda. Anda terus belajar, karena saya dulu pernah ada di fase, dan saya tahu betul seperti apa rasa kagum, sensasi yang kita dapat kalau kita mengkonsumsi pikiran semacam itu. Karena saya pernah begitu. Kata Syekh Muhammad Ghazali, saya nggak takut dengan orang begitu. Wa indol sekalipun dia sesat. Kenapa? Karena orang kalau terus-menerus belajar, membuka pintu untuk mencari kebenaran terus-menerus, sayaudu ilal haq. Pada akhirnya dia akan kembali pada kebenaran. Tapi sebaliknya ana akhsha 'alal insan alladzi la yufakkir. Orang yang nggak mau mikir, nggak mau belajar, sudah fanatik, dikit-dikit kalau kata orang yang kontra dengan tokohnya dia nggak suka, ya sudah itu salah intinya. Dicari-cari pembenaran supaya menyalahkan padahal itu benar gitu loh. Ini orang kayak gini kata Syekh Muhammad Ghazali, sekalipun dia itu benar, kalaupun dia benar orang soleh kira-kira begitu, tapi nggak pernah belajar, saya takut dengan orang semacam ini. Kenapa katanya? Li'annahu karish fi mahabbatir rih. Itu orang seperti itu ibu-ibu sekalian, itu seperti bulu yang diterpa angin. Jadi iman tuh nggak boleh taklid sebetulnya. Bahkan kalau Anda mempelajari hazanah ilmu kalam, itu ada perdebatan di kalangan para teolog, hukum imannya orang yang bertaklid. Imanul muqallid itu diperselisihkan imannya sah apa enggak. Dan ini sekaligus menjawab pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa iman itu masalah subjektivitas aja. Masalah penerimaan aja, enggak perlu ada bukti. Anda mungkin mendengar ya, saya terus terang berkali-kali untuk tidak terhitung keberapa kalinya saya menyimak orang-orang yang berpandangan bahwa masalah iman kepada Tuhan, termasuk kepada Quran, kepada Nabi, itu hanya masalah penerimaan saja. Gak perlu Anda cari-cari buktinya, iman tuh gak perlu pakai bukti, kira-kira begitu ya. Makanya mereka sering menyuarakan jargon, ini kajian ilmiah, ini masalah iman, kira-kira begitu ya. Anda harus memisahkan antara klaim iman dengan kajian ilmiah, salah. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya iman tanpa basis ilmiah. Sayangnya ibu sekalian, sekarang ini kita hidup di tengah hegemoni ideologi kaum sekular
gitu ya. Mereka itu kadang membatasi, kalau disebut bukti ilmiah, ilmiah itu artinya empirik gitu kan ya. Sebagian di sebagian kalangan. Ya yang diperoleh sama orang-orang ateis, orang sekuler kan begitu. Padahal kalau kita belajar epistemologi secara mendalam, pengetahuan manusia itu tidak hanya sebatas pengetahuan empirik. Ada pengetahuan rasional, ada pengetahuan yang berbasis pada khobar shadiq, begitu ya. Itu perlu kita jelaskan dan mungkin akan kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Sekarang kita akan masuk ke dalam jantung tema yang menjadi pembahasan utama kita. Seputar Al-Quran. Tadi saya katakan bahwa tidak ada iman tanpa bukti. Dalam Islam, al-iman la yakunu imanan illa idza ayyakuna i'tiqadan jaziman. Iman itu harus bersifat pasti. Jadi kalau Anda percaya Quran kalamullah 70%, iman Anda itu tidak dipandang sah. Iman itu harus jazim, harus pasti, tidak ada keraguan sama sekali, itu namanya iman. Kemudian apa? Mutabiq lil waqi, sesuai dengan dalil, sesuai dengan fakta. Dan yang tidak kalah penting adalah nasyi'an dalil, terlahir dari adanya bukti. Iman itu harus ada buktinya. So, Anda mengklaim Quran kalamullah, Quran firman Tuhan, ada buktinya ada enggak? Ada. Dan kita akan buktikan sekelumit dari argumen yang kita miliki itu. Oke. Mungkin ada sebagian yang sudah menonton ya video presentasi saya di PT IKI, memang terbatas. Saya tidak bisa menjelaskan banyak hal, padahal ada banyak hal penting yang perlu dijelaskan. Di sini bisa. Nah, saya punya keluasan waktu. Jadi siapkan konsentrasi Anda, kita akan bicara serius sekarang nih. Oke, bicara masalah yang serius karena ini menyangkut hal yang fundamental dalam agama dan ini senantiasa dan terus menerus diragukan oleh orang-orang belahan sana itu. Kenapa saya anggap yang tema ini penting? Karena sampai sekarang itu, Bu, teman-teman sekalian, sampai sekarang itu masih banyak orang muslim yang kalau ditanya, kamu percaya Quran itu firman Tuhan kan? Tapi bisa nggak membuktikan bahwa Quran itu firman Tuhan? Bagaimana cara membuktikannya? Banyak orang muslim yang belum bisa menjawab. Termasuk kalangan intelektual. Bahkan ada yang menganggap bahwa ya itu masalah iman kita aja. Ya kita percaya itu dari Tuhan, udah selesai. Gitu ya. Jadi dan itulah pengaruh dari ideologi kaum sekular ya, yang suka memisahkan antara iman dengan penelitian ilmiah. Nah, saya memaparkan banyak poin terkait klaim tersebut, bukti-bukti untuk mendukung klaim tersebut. Saya sebutkan 3 aja karena kita punya banyak tema yang harus kita jelaskan secara lebih terperinci, terutama tentang kalamullah ya. Bagaimana kita itu bisa yakin, nah ini saya kira penting untuk kalangan muslim secara umum, baik akademisi ataupun non-akademisi. Bagaimana kita bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa Quran yang ada di hadapan kita itu 100% kalamullah. Kita kan sedang bicara Quran itu kalamullah atau kalam Nabi. Ya Anda harus buktikan terlebih dulu, benar gak dia kalamullah? Oke, akan kita buktikan. Dan kita mengklaim sejak awal bahwa klaim yang menyebut Quran kalamullah itu klaim ilmiah. Ilmiah dalam arti berbasis pada ilmu. Ilmiah tidak selamanya harus bersifat empirik. Pengetahuan empirik itu hanya salah satu dari pengetahuan yang sahih. Tapi bukan satu-satunya. Oke. Ilmiah dalam arti berbasis pada ilmu dan logis tentunya. Semua klaim ilmiah tidak boleh bertentangan dengan hukum logika yang bersifat pasti. Satu, kita bisa melihat dari kepribadian orang yang membawa Al-Quran itu. Jadi kita ini, orang muslim ini diuntungkan dengan satu fakta. Bahwa sejarah Nabi kita itu terpaparkan sedemikian gamblang. Dari mulai lahir sampai wafat. Kepribadiannya, bagaimana cara berjalan, hatta fisiknya itu tergambarkan secara detail. Kemudian yang tidak kalah penting dari kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau itu sebelum jadi Nabi pun diakui kejujurannya, integritasnya. Artinya orang yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah terbukti satu kali pun beliau itu berbohong. Itu fakta historis. Anda tidak boleh mengingkari itu. Kalau Anda tidak terima silahkan datangkan fakta historis sebaliknya dan Anda buktikan kesahihannya, validitasnya. Dan tidak ada sampai sekarang. Jujur, yang tidak kalah penting apa? Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya jujur tapi beliau itu ummi. La yaqra' wa la yaktub. Tidak pernah belajar ilmu perbandingan agama. Tapi mengkritik agama lain.
tidak pernah belajar filsafat. Banyak ayat-ayat Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menginspirasi para filsuf. Tidak pernah belajar sains, tapi ada isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Tidak pernah mendalami ilmu apapun kepada tokoh manapun. Saya tahu ada beberapa orientalis yang kadang berimajinasi, dia belajar sama Mbah Hiro itu, pendeta Nasrani. Gimana buktinya? Kalau beliau pernah, seberapa lama itu belajar? Ini manusia agung yang sejarah kehidupannya detail. Kalau benar itu pernah belajar, saya yakin data-data historisnya pasti ada. Tapi nggak pernah ada, itu hanya halusinasi mereka aja. Tidak pernah belajar, tidak membaca, tidak menulis. Lalu datang, nih sekarang kita melakukan reasoning ya, khas para logikawan nih. Kita buat premis terlebih dulu. Tiba-tiba datang dengan kitab suci yang berisikan informasi terdahulu. Ada keluarga Imron, ada Ashabul Kahf, ada Nuh, Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak. Kemudian kisah Luqman, Yusuf alaihissalam. Semua itu direkam atau dikemukakan dengan bahasa yang sampai detik ini berdasarkan kesaksian para pakar bahasa sendiri, tidak ada yang bisa menandingi. Jadi pengetahuan tentang masa lampau, tentang eskatologi, alam akhirat itu dijabarkan dalam Al-Quran. Seperti apa surga, neraka, hisab, kemudian nasib para pendurhaka, Fir'aun dan seterusnya dijabarkan. Banyak hal dalam Quran berupa informasi. Nah, kalau kita belajar epistemologi, informasi itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Pasti ada sumber, betul nggak? Jadi Anda tidak logis mengatakan Quran itu, kalau Anda melakukan kajian terhadap Quran kemudian menafikan sumbernya, itu kajian yang tidak ilmiah bagi saya. Dan itu banyak dilakukan oleh para orientalis, membaca Quran sebagai teks mati. Dilepaskan dari sakralitasnya begitu saja. Padahal itu secara epistemologi salah, karena informasi Quran itu harus ditentukan sumbernya dari mana. Kalau dari Nabi kan nggak mungkin. Nah kemudian begini, ada variabel kedua. Quran itu terbukti sebagai sesuatu yang luar biasa, yang berisikan tantangan. Dia terlahir pada orang yang mengaku sebagai Nabi, orangnya jujur dan terpercaya, kemudian tidak ada yang bisa menandingi sesuatu yang luar biasa ini. Dalam bahasa para teolog itu namanya mukjizat. Kadang-kadang orang disebut kata mukjizat, yang terbayang itu mukjizat indrawi ya. Enggak, Quran itu mukjizat rasional. Untuk menangkap kebenarannya kita perlu menggunakan pisau analisis logika, kira-kira begitu ya. Sekarang begini, ada sosok yang tidak membaca, tidak menulis, datang dengan kitab suci, berisikan tantangan, tantangannya tidak bisa dipenuhi oleh makhluk manapun. Pertanyaan logis selanjutnya adalah, dari mana itu berasal? Kan tidak ada manusia yang bisa, kalau Anda mengatakan itu manusia, faktanya menunjukkan tidak ada manusia yang bisa menandingi kitab suci itu. Dan itu fakta. Nah saya terus terang merasa terheran-heran ketika Profesor Mun'im di debat PTIQ itu bilang kemukjizatan Al-Quran itu adalah klaim yang diterima agak belakangan secara bertahap. Oh siapa bilang? Kemukjizatan Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi, karena tantangannya sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi dia tidak bisa membedakan antara penjelasan kaum muslim tentang mukjizat dengan mukjizat itu sendiri. Mukjizat in itself gitu ya. Al-mu'jizah fi haddi dzatiha. Miracle in itself. Jadi mukjizat sebagai pada dirinya sendiri itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hanya saja penjelasan, rincian, uraian memang muncul belakangan. Tapi Anda harus bisa membedakan itu antara fakta mukjizat dengan penjelasan kaum muslim terhadap mukjizat. Dua hal yang berbeda ya. Jadi kemukjizatan Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi dan faktanya diakui sama orang-orang hidup di zaman Nabi. Mungkin Anda bertanya, memang kenapa yang harus menjadi bukti itu harus mukjizat? Kenapa kalau kita ingin membuktikan kenabian itu harus dengan mukjizat? Karena begini, Pak, saya berikan alasan yang paling sederhana. Nabi itu kan manusia yang luar biasa ya, betul? Yang tidak biasa. Klaimnya pun tidak biasa, dia ngaku sebagai utusan Tuhan. Itu klaim yang luar biasa loh. Aku adalah utusan Tuhan, penguasa jagat raya. Klaim yang luar biasa, sosok yang tidak biasa, secara otomatis kalau ingin mendatangkan bukti kebenarannya harus datang dengan sesuatu yang luar biasa, betul nggak? Kan nggak mungkin misalnya orang mengaku sebagai nabi, lu apa bukti kenabian kamu? Oh bukti kenabian saya bisa membuat kucing mengeong.
Atau membuat anjing menggonggong. Itu semua orang itu sebuah fakta yang biasa-biasa saja. Saya bisa menyetir mobil di tengah jalan raya, itu semua orang juga bisa. Jadi kalau Anda ingin membuktikan kenabian satu sosok, maka bukti itu harus berasal dari sesuatu yang luar biasa. Yang gak bisa ditandingi sama manusia manapun. Baru ketika itu kita sampai pada kesimpulan, oh kalau begini ini bukan dari manusia. Dari siapa kalau bukan selain Khalik Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang manusia tidak ada yang terbukti bisa menandingi, lantas dari mana kita bisa membuktikan sumber itu kalau bukan dari Tuhan? Kira-kira begitu ya. Yang tidak kalah penting, hadirin sekalian, Quran itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab suci umat agama lain. Dia sampai kepada kita secara masif, melalui periwayatan yang masif. Jadi kalau kita baca Quran sekarang, dan kita belajar ilmu qiraat, kita datang kepada syekh itu bisa menjelaskan, saya menerima bacaan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Dan itu jalur periwayatannya banyak sekali. Keistimewaan Quran yang tidak ada dalam kitab suci umat agama lain yang membuat kita yakin dengan keotentikannya itu periwayatan lisan. Alif lam mim dengan alam taro itu tulisannya sama, betul nggak? Alif lam mim, betul nggak? Tapi kenapa bisa beda? Karena Quran itu sandarannya itu bukan teks tertulis, bukan dokumen tertulis. Dan ini kadang-kadang yang menjadi kekeliruan para orientalis. Mereka ingin mengkaji Quran dari pendekatan historis, pendekatan tekstualis, dari kajian-kajian manuskrip begitu ya. Lalu dari kajian manuskrip itu mereka berupaya untuk mempertanyakan keotentikan Al-Quran. Bagi saya secara epistemologis itu sudah keliru. Karena sejak awal sandaran utama dalam Quran itu bukan dokumen, bukan masahif. Tapi talaqi, penerimaan langsung secara lisan. Dan karena itu cara bacanya pun diatur, betul tidak? Karena itu kita bisa yakin dengan keotentikannya. Jadi Quran yang kita baca sekarang, kadang-kadang ada tuh orientalis yang suka membedakan antara Quran dengan ki besar, Quran dengan ki kecil. Iya, kira-kira begitu. Padahal Quran tuh gak jauh beda. Quran yang Anda baca sekarang dengan dibaca Nabi Muhammad dengan sahabat itu sama. Tapi kan ada kiroat, kita mengakui kiroat yang berbeda-beda. Tapi semuanya diajarkan sama Nabi. Dari mana kita bisa tahu? Karena adanya periwayatan lisan yang masif itu. Kita bisa memverifikasi itu. Ini riwayat ini benar atau salah? Mutawatir atau syadza? Begitu ya. Nah dengan ada 3 variabel itu, bahwa Quran itu terbukti sebagai sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk. Maka kita bisa yakin sepenuhnya bahwa dia berasal dari Sang Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau dia tanya apa bukti Quran itu berasal dari Tuhan, di antara argumen-argumen logisnya kira-kira 3 hal yang tadi saya sebut. Yang paling inti dari itu semua adalah kemukjizatannya. Kenapa Anda menarik-narik kalau sudah mukjizat ditarik-tarik nama Tuhan? Ya karena mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk sehingga kita bisa berkeyakinan bahwa itu adalah pembenaran dari Tuhan, bahwa yang bersangkutan itu benar dengan pengakuannya. Jadi ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai Nabi, beliau datang dengan bukti Quran itu, seolah-olah Allah ingin berkata bahwa hambaku bernama Muhammad ini benar dalam pengakuannya sebagai utusanku. Jadi mukjizat itu pembenaran dari Allah. Bahwa Nabi itu benar. Karena itu nanti kita akan masuk ke dalam diskusi. Kalau Quran dikatakan lafadznya berasal dari Nabi, seperti yang diklaim oleh sebagian orientalis dan termasuk Profesor Mun'im Siri itu, konsekuensinya dia nggak jadi mukjizat lagi. Karena mukjizat itu harus berupa pembenaran dari Tuhan. Bukan sesuatu yang berasal dari selain Tuhan. Dalam hal ini Nabi, nggak bisa. Kalau begitu gugurlah sudah kemukjizatannya. Oke, saya kira itu alasan paling saya ingin loncat ke dalam diskusi yang lebih subtil lagi, oke? Itu saya kira bisa menjadikan bekal, ya paling tidak bekal minimal ya untuk setiap muslim yang masih mengira bahwa ini hanyalah dogma, itu salah. Ini adalah klaim ilmiah. Dan kalau kita bicara ilmiah sekali lagi, pengetahuan manusia itu enggak selamanya bersandar pada bukti-bukti indrawi. Ada pengetahuan yang berasal dari panca indera, betul kita akui itu. Ada pengetahuan yang berasal dari akal, pengetahuan rasional yang kemudian dikaji dalam filsafat. Tapi ada pengetahuan yang berasal dari kabar yang jujur. Khabar shadiq. Saya sudah buatkan slide-nya di sini. Coba Anda lihat itu ya. Jika bagi orang yang suka mempertentangkan ini iman, ini kajian ilmiah. Ini perkataan Grand Sheikh Al-Azhar
Syekh Ahmad Thayyib, ini seorang sarjana yang tidak hanya menguasai turos ketimuran, tapi pernah belajar di barat juga. Perhatikan ungkapannya. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Ya, akidah dalam Islam itu, hadirin sekalian, akidah dalam Islam itu setara dengan ilmu. Gak ada pemisah, gak ada dikotomisasi. Ini ilmiah, ini iman. Enggak, iman itu harus ilmiah. Iman itu harus, kalau tidak ilmiah namanya bukan iman. Dan ini berbeda, perspektif semacam ini berbeda dengan perspektif orang-orang barat. Yang mana iman itu sebatas ya sebagai dogma saja gitu loh. Kita yakini benar, soal ada bukti kebenaran atau tidak, ya urusan belakangan kayak gitu ya. Salah. Dalam Islam tidak mengenal istilah iman semacam itu. Wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Iman dan ilmu itu setara dari konsepnya. Jadi iman itu ilmu, ilmu itu adalah iman. Jadi jangan pernah Anda punya anggapan bahwa iman itu sesuatu, kajian ilmiah itu hal yang lain lagi. Iman yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan kajian ilmiah yang benar. Catat itu baik-baik ya. Iman yang benar atau iman yang sahih tidak mungkin bertolak belakang dengan hasil kajian ilmiah yang tepat. Wa hadza ma najidu fi'lan inda ulama'il aqidah hina yadhhabu ila anna lihat, perhatikan definisi iman versi agama kita itu beda sekali. Anda boleh silakan cari di agama lain. Ini fakta ya. Dalam Islam itu iman tuh harus bersandar pada bukti. Sayangnya seribu sayang, kadang-kadang generasi muda kita ini belum mendalami ilmu akidah tapi udah baca bukunya orientalis. Bukunya orang-orang barat, bukunya ya itu orang-orang dari belahan sana. Akhirnya apa? Terkacaukanlah pikirannya. Padahal yang seharusnya apa? Kita bangun fondasi keilmuan sekokoh mungkin, logika, akidah, ilmu kalam dan seterusnya. Baru kita baca buku-buku semacam itu ya. Al-i'tiqad al-jazim, al-mutabiq lil waqi', an-nasyi' an dalil. Bukan saya yang bilang Bu, ini tokoh terkemuka di dunia Islam. Iman itu harus ada buktinya, standar pada bukti. Kemudian yang tadi saya sebut sumber pengetahuan gak selamanya dari indera, itu ada perkataan yang sangat populer dari Imam Nasafi. Beliau mengatakan asbabul alam lil khalqi thalatha. Sebab pengetahuan itu atau perantara lahirnya pengetahuan itu ada 3. 1, pengetahuan indrawi, al-his atau al-hawasus salima. 2, al-khobar sodik. Khobar sodik ini dari mana? Informasi yang jujur itu maksudnya apa? Ada 2 macam. Ada informasi yang datang berasal dari orang yang terbukti sebagai nabi, yang terkokohkan kenabiannya dengan mukjizat. Itu khobar sodik. Nabi kan gak mungkin bohong, karena dia kan dari Tuhan. Masa Tuhan berbohong? Kira-kira begitu ya. Jadi kalau seseorang sudah terbukti secara meyakinkan bahwa dia adalah seorang nabi, dia gak mungkin berbohong. Dan karena itu konsekuensi logisnya kita harus benarkan semua perkataannya. Ini penjelasan ilmiah dalam epistemologi. Ya, kemudian ada pengetahuan rasional. Nah, ini sebetulnya kalau kita elaborasi lebih dalam bisa jadi satu seminar tersendiri. Dari mana maksudnya? Sekarang itu banyak orang-orang yang suka mempertentangkan antara agama, filsafat, kemudian sains gitu ya. An-Nasafi berabad-abad yang lalu sudah bilang, pengetahuan saintifik yang diwakili oleh pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional yang diwakili oleh filsafat, pengetahuan yang berbasis pada khobar sodik yang diwakili oleh agama, itu semuanya sah. Yang bersifat pasti dari semua pengetahuan gak mungkin saling bertentangan. Pertentangan itu hanya mungkin terjadi pada hal-hal yang sifatnya partikular, dhonniyat, yang kebenarannya masih bersifat sangkaan. Tapi hal yang pasti dalam agama itu gak mungkin digugurkan oleh klaim-klaim saintifik yang masih bersifat dhonni. Atau sebaliknya, ada tafsir-tafsir keagamaan yang sifatnya dhonni itu gak bisa membatalkan penelitian saintifik yang bersifat pasti. Ini luar biasa ulama kita itu. Tapi mereka tidak mengeksplisitkan ini filsafat, ini agama, ini sains. Coba itu ya, An-Nasafi. Saya dulu kuliah di Al-Azhar, Pak. Ini membaca teks An-Nasafi ini sama Profesor Abdul Fadil Al-Qusi, itu beberapa pertemuan hanya membahas ibarat ini saja. Haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah. Berkali-kali. Saking dalamnya ungkapan An-Nasafi ini. Sampai-sampai ada yang bilang hadhil ibarah kada an takuna wahyan. Hampir menjadi wahyu kata. Saking dalamnya. Saking dalamnya An-Nasafi. Oke, kita nggak punya banyak waktu tapi nanti kita bisa diskusi ya. Oke, saya ingin masuk ke dalam persoalan yang inti yang akan menjadi fokus utama diskusi kita kali ini. Ini yang nggak sempat saya paparkan di
presentasi diskusi kemarin ya. Kita ini sedang bicara Quran itu kalam Allah atau kalam Nabi. Atau bisa nggak Quran dikatakan sebagai kalam Allah sekaligus kalam Nabi. Sebagai seorang sarjana, seorang akademisi, kita perlu teliti dalam menggunakan istilah. Kita harus sepakat itu ya. Nah sayangnya, saya itu membaca tulisannya Profesor Muni'im Sirri, menyimak pemaparannya selama sekian menit itu, saya tidak menemukan dan Anda pun tidak menemukan penjelasan sedikit pun. Anda mengatakan Quran, kalam Tuhan, kalam Nabi, kalam itu maknanya apa sih sebetulnya? Betul nggak? Saya kira ini tuntutan akademis ya. Kita ini mau debat apapun, kita harus bisa mengklirkan terlebih dulu. Terminologi yang mau kita gunakan itu maknanya apa? Dan itu yang menjadi alasan kenapa kita sering terjebak pada debat kusir. Karena nggak jelas Anda memaksudkan ini begini, saya beda gitu loh. Percuma saja kita berdebat. Dan kita juga bagaimana kita bisa menguji kesahihan klaimnya kalau definisinya saja tidak dia kemukakan sama sekali, kira-kira begitu. Kayak orang misalnya pengen mengharamkan filsafat, filsafat itu haram bagi saya. Tapi filsafat dalam bayangan dia itu Bertrand Russell ya, kemudian apa, siapa lagi yang ateis-ateis itu, Heidegger, kemudian orang-orang dalam bayangan dia. Filsafat itu haram, ya karena dia punya asumsi filsafat itu begitu. Ya padahal gak begitu filsafat itu. Filsafat itu ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, orang-orang teistik ya, orang-orang beriman itu luar biasa, itu filsafat juga. Anda bicara filsafat sebagai produk pemikiran atau sebagai metode keilmuan. Harus kita tentukan dulu dong. Anda bicara filsafat haram, filsafat itu boleh dipelajari, filsafat itu apa gitu loh. Itu kalau Anda silahkan baca buku, saya sudah tulis itu bukunya dan kritik juga atas tulisannya ya. Di buku terbaru saya. Lihat juga ceramahnya, gak ada satupun penjelasan kalam itu. Dan saya akan buktikan, kalau saya punya waktu, bahwa dalam presentasinya beliau itu melakukan manipulasi. Saya tidak main-main dengan klaim ini. Jadi ada sejumlah teks-teks ulama yang dipaparkan dalam presentasi itu, saya cek kitab aslinya, uraiannya secara lebih lengkap, ternyata itu menjatuhkan pikiran dia sendiri gitu loh. Ya. Kita akan buktikan itu nanti ya. Sebenarnya kalam itu apa sih artinya? Saya sempat paparkan dalam presentasi di acara itu, kalam itu intinya adalah makna yang ditunjuk oleh suatu perkataan, yang ditunjuk oleh lafaz. Jadi kalau kita sebut kalam, inti dari sebuah kalam itu makna. Kalau kita sekarang bicara tanpa ada maknanya, kira-kira itu punya nilai apa enggak gitu loh, omongan kita itu. Ya itu buktinya seperti yang saya bilang, orang yang bilang Maqoli inna rahmatan sahabat, ashkoli inna, itu kan gak ada maknanya gitu loh. Makanya jadi bahan tertawaan orang kan. Jadi kalam itu manakala dinisbatkan kepada seseorang harus disertai pembuktian bahwa makna dari ungkapan ini berasal dari orang itu. Karena inti dari kalam itu adalah makna, bukan lafad. Lafad tanpa makna itu meaningless, betul gak? Ya gak ada artinya gitu, buat apa kita ngomong kalau gak ada maknanya, betul kan? Jadi ketika Anda mengatakan Quran kalam Nabi, Anda itu harus bisa membuktikan bahwa makna-makna Quran itu dikreasikan oleh Nabi. Dan sayangnya tidak ada orang yang bisa membuktikan itu karena sulit sekali kan Nabi itu sesuatu yang ummi. Beliau tidak punya peran dalam rangkai makna Al-Quran. Beliau hanya sebagai mutalaki, sebagai penerima mubaligh, sebagai penyampai. Sekaligus beliau menerjemahkan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupannya tentunya. Itu ya, beliau tidak punya campur tangan untuk mereka-reka makna Quran itu. Ada orang nanya sama saya, itu kan versi kalam versi Anda saja. Ya sudah gak apa-apa, versi kalam Anda apa gitu loh. Tidak ada penjelasannya. Pilihannya kan cuma dua, inti dari kalam itu lafad atau makna, betul gak? Lafad itu apakah punya peran, dia hanya sebagai penunjuk saja. Saya bicara sekarang. Sebelum saya bicara, ibu sekalian, sebelum saya bicara ada makna dalam diri saya, betul gak? Ibu kalau pengen merintah anak, punya anak bandel kira-kira begitu ya. Sebelum ibu ngomong, ya kamu nakal, itu sebelumnya kan kita itu bicara dengan diri kita sendiri, betul nggak? Ada pembicaraan dalam diri kita yang bukan berupa lafaz, bukan berupa kata-kata, tidak ada suaranya. Dan secara teologis itu ada memang, diakui oleh para teolog. Ada kalam la yatarakkab minal alfad, wala huruf, wala aswat. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada lafadznya. Itu ABG-ABG yang kalau jatuh cinta itu kan sering ngomong kayak gitu. Senyum-senyum sendiri. Iya kan? Itu terjadi, itu ada. Itu fakta yang harus kita akui. Ada namanya kalam nafsi. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi yang agak sedikit serius ya.
kalau disebut kata Quran dalam teologi Islam, kadang Quran itu menunjuk pada kalam nafsinya Allah sebagai sifat yang qadim, yang tidak berupa lafaz itu, kadang menunjuk pada apa yang ada di hadapan kita. Quran yang di hadapan kita itu kalamullah. Kenapa? Karena dia menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah itu. Karena dia menjadi penunjuk atas makna yang berada pada zat Allah, maka dia tidak bisa disebutkan kepada selain Allah. Dia hanya bisa sebagai kalamullah, bukan kalam Nabi. Oke? Dari mana Anda mendapatkan itu? Lihat uraian Taftazani. Taftazani seorang teolog Sunni terkemuka, karyanya dibaca secara luas, dijadikan diktat di kuliah Al-Azhar. Di pasca sarjana saya dulu belajar ini, 5 jilid Bu. Kita punya karya hazanah keilmuan dalam teologi yang begitu luar biasa. Lihat. La khilaf li arbabil milal wal madzahib fi kaunil bari ta'ala mutakalliman. Gak ada perselisihan di kalangan umat beragama bahwa Allah itu berbicara. Wa innamal khilaf fi ma'na kalamihi wa fi qidamihi wa huduthi. Fa inda ahlil haq. Menurut mazhab ahlul haq, ahlus sunnah maksudnya. Kalamuhu laisa min jinsil aswat. Kalam Tuhan itu tidak berupa suara wal huruf bal sifah azaliyah qaimah bidzatillahi ta'ala munafiyah lisukut wal afat. Sifat kalam Allah yang hakiki itu adalah sifat yang berada pada zat Allah. Dia itu tidak terdiri dari lafaz, tidak berupa suara, tidak berbahasa. Muni Imsiri itu menganggap bahwa klaim yang mengatakan Quran bukan berupa kalam Allah bukan berupa lafaz dijadikan alasan bahwa lafaz Quran bukan berasal dari Tuhan. Bisa paham ya? Itu logika yang salah. Kenapa? Karena menyatakan adanya kalam yang tidak berupa lafaz itu tidak menafikan fakta bahwa Allah memberitahukan lafaz-lafaz Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan lafaz Quran berasal dari Allah, harus kita catat ya. Bukan artinya Allah itu berkata-kata seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi maksudnya apa? Kalau dikatakan lafaz Quran berasal dari Allah, artinya Allah memberitahukan lafaz Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat antara lain. Jadi jangan bayangkan Quran berasal dari Tuhan itu artinya ada alif, lam, mim keluar dari Allah gitu. Kemudian turun ke hati Nabi dibawa malaikat Jibril. Salah. Yang benar memang kita mengakui adanya kalam Tuhan yang tidak berupa lafaz itu. Tapi itu tidak menafikan bahwa Allah itu memberitahukan lafaz-lafaz Al-Quran. Memberitahukan itu satu hal, berlafal itu satu hal yang lain lagi. Betul nggak? Gitu ya. Nah kemudian ini syair yang sangat populer disebutkan dalam banyak buku kalam. Yang saya sebutkan juga di momen itu. Lihat, ini Taftazani yang menulis. Laqad sya'a fima baina ahli lisan. Ahli lisan maksudnya pakar-pakar bahasa. Itlaqu ismil kalam wal qaul alal makna al-qaim bin nafs. Jika disebut kata kalam, itu menunjuk pertama-tama pada makna yang berada pada diri. Siapapun itu. Gitu ya. Yaqulun fi nafsi kalam. Nah ini syair Al-Akhtar. Innal kalam la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Jadi kalau saya bicara sekarang, Bapak Ibu sekalian, ketika saya bicara sekarang, yang dimaksud dengan kalam saya itu adalah makna yang berada pada diri saya. Karena lafaz-lafaz ini gak akan pernah punya nilai kalau dia gak punya makna, betul gak? Sementara lafaz yang saya ucapkan ini hanya sebagai penunjuk saja. Dia tetap dinisbatkan kepada saya. Bukan kepada yang lain. Karena maknanya berasal dari saya. Betul gak? Nah kalau kita mengatakan Quran kalam Nabi. Itu pembuktiannya serius. Anda harus bisa membuktikan bahwa Nabi lah yang merangkai mana-mana Quran itu. Sementara gak ada buktinya. Itu ya. Nah, itu salah. Jadi dengan mengatakan Quran kalam. Dan kita akan lihat nanti di mana sisi problematisnya. Masih banyak teks-teks para teolog nih. Lihat. Perkataan Al-Jurjani. Ini menyelesaikan konflik antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mungkin ada yang tahu Mu'tazilah itu dulu pernah punya kontroversi seputar Quran kalamullah sebagai makhluk. Ya. Nah, sebagian orang salah paham, orang Sunni sendiri kadang salah paham. Mu'tazilah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika mengatakan Quran makhluk, Quran yang mereka maksud itu bukan Quran sebagai kalam nafsi itu. Tapi Quran sebagai sebuah rangkaian lafaz. Huruf-huruf dan suara yang kita baca itu yang mereka maksud sebagai kalam yang makhluk itu. Bedanya dengan kaum Sunni, Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya kalam nafsi itu. Yang berupa makna pada zat Allah yang qadim itu. Bagi mereka kalam Allah itu ya sudah berupa huruf-huruf dan lafaz-lafaz itu saja yang Allah ciptakan. Di Lauhil Mahfuz, kemudian diterima malaikat Jibril, turunkan kepada Nabi Muhammad.
Selesai. Tidak ada namanya kalam nafsi. Karena itu sejujurnya kaum Sunni dan Mu'tazilah itu punya titik sepakat. Lihat perkataan Al-Jurjani. Ini kita ngaji ya. Ngaji tapi intelek gitu loh. Bukan sebagai mubalig aja. Saya sering dibilang mubalig. Kita ngaji secara intelek. Ini kitab teolog. Ini yang saya paparkan bukan kitab akidah yang hanya memaparkan sifat 20 mustahil 20. Ini kalau Anda baca kitab ini isinya pembahasan filsafat. Taftazani Jurjani itu seorang teolog, filsuf sekaligus. Buku-bukunya membahas tentang teori-teori filsafat. Hadzal ladzi qalahul Mu'tazilah la nungkiruhu nahnu. Itu salah, ada tipe ya. Yang dikatakan sama Mu'tazilah bahwa kalam itu berupa huruf dan suara, kita enggak mengingkari, kita mengakui. Bal naqulu bihi wa nusammi kalaman lafziyan. Jadi yang berupa lafaz, yang berupa qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu namanya kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini menunjuk pada makna yang berada pada zat Allah, namanya kalam nafsi. Kalam nafsi yang berada pada zat Allah. Seperti apa hakikat kalam nafsi itu? Gak ada yang bisa menjelaskan, karena itu hal gaib. Tapi yang jelas ada kalam yang bukan berupa lafaz. Dan kita juga mengakui itu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Lakinna nuthbit amran wara', tapi kita menetapkan sesuatu di balik itu, di balik kalam lafzi itu. Apa? Al-ma'na al-qa'im bin nafs. Makna yang berada pada jiwa, pada diri. Jadi kalam itu intinya mana? Lafaz itu hanya sebagai penunjuk. Al-Baidawi, seorang teolog, filosof juga, mufassir juga. Punya kitab tafsir ya. Wa kalamuhu laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah itu bukan berupa huruf, bukan suara. Yaqumani bidzatihi ta'ala khilafan lil Hanabilah wal Karramiyah. Au bi ghairi khilafan lil Mu'tazilah. Bal huwa, lihat, al-ma'na al-qa'im bin nafs. Jadi dimaksud dengan kalam itu adalah makna yang berada pada diri, pada satu sosok. Oke, sekarang kalau Anda sepakat dengan pengertian yang kita paparkan melalui penjelasan para teolog itu, maka Anda bisa tahu di mana sisi problematis klaim yang mengatakan Quran kalam Tuhan dan kalam Nabi. Klaim tersebut kalau kita analisis secara lebih mendalam akan menjatuhkan kita pada kontradiksi. Kenapa? Kalau kita katakan Quran kalam Allah, itu artinya kita secara tidak langsung kita mengakui bahwa semua makna Quran itu berasal dari Allah. Tapi di saat kita mengatakan Quran kalam Nabi, kita juga mengakui makna Quran berasal dari Nabi. Pertanyaannya mungkin gak sih antara kita dalam kehidupan sehari-hari ini, contoh sederhana ya. Saya sering memberikan permisalan ini. Saya memberikan pesan kepada, nama sampean siapa? Syam'un. Saya bilang sama Syam'un, Syam'un tolong sampaikan kepada ketua INSIS bahwa besok saya tidak akan hadir. Atau saya besok akan hadir, misalnya begitu ya. Disampaikan itu kepada ketua INSIS bahwa Nuruddin akan hadir. Persis dengan redaksinya gitu ya. Anda sebagai penyampai, tapi makna saya akan hadir itu berasal dari saya kan? Bisa enggak itu ungkapan saya akan hadir itu kalam saya sekaligus kalam Syam'un, bisa enggak? Gak bisa dong, gak masuk akal gitu loh. Gak make sense juga. Kok bisa Anda mengatakan penyampai dari sebuah kalam dikatakan sebagai pemilik kalam itu sendiri? Penyampai itu penyampai, pemilik kalam itu pemilik kalam. Ibu kalau seandainya bilang sama suami, udah kita cerai aja mas. Bilang sama anaknya begitu. Nak bilang sama suami, sama ayah. Bilang sama ayah, ibu minta cerai saja. Suami ibu kalau ingin merespon kira-kira ke anak apa ke ibu? Itu sebagai bukti bahwa kalam itu hanya bisa dinisbatkan kepada perangkai maknanya. Bukan penyampai lafadznya, betul nggak? Saya tidak dalam konteks menganalogikan kalam Tuhan dengan kalam manusia. Tapi itu sebagai bukti bahwa penyampai dari sebuah kalam itu tidak bisa dikatakan sebagai pemilik kalam itu sendiri. Nabi itu menyampaikan, memverbalkan Quran, kita sepakat ya, betul nggak? Nabi yang melafalkan Quran itu. Tapi apakah kenyataan Nabi melafalkan Quran itu bisa jadikan bukti bahwa itu adalah kalam Nabi? Tidak bisa, karena Quran itu maknanya bukan dari Nabi, tapi dari Tuhan. Sesederhana itu Bapak Ibu. Silahkan kalau Anda tidak setuju kita bisa berdiskusi nanti. Jadi apa yang saya kemukakan itu punya landasan epistemiknya begitu ya dalam hazanah teologi Islam. Memang keliru kalau kita katakan Quran kalam Tuhan dan kalam Nabi. Sebagaimana keliru kalau Anda menyatakan bahwa perkataan fulan yang tadi saya katakan itu, perkataan Nuruddin adalah perkataan Syam'un, perkataan Syam'un, perkataan Nuruddin. Wong itu dari saya kok. Anda sebagai penyampai saja. Orang ini kalau misalnya mau nagih saya, mana Nuruddin hadir atau enggak? Pasti nanya ke saya. Wong kesampaian, betul enggak? Oke, sangat sederhana gitu ya. Gak bisa satu kalam itu disebutkan kepada dua sosok yang berbeda. Perhatikan, dari mana sekarang kita buktikan secara logis. Quran adalah kalamullah, satu proposisi.
Oke? Quran kalam Allah satu proposisi. Quran bukan kalam Allah. Satu proposisi juga. Dalam logika itu ada kontradiksi ya. Pernyataan Quran kalam Allah, Quran bukan kalam Allah. Itu kontradiktif kan? Gak mungkin ada mengatakan ini perkataan Nuruddin, tapi juga bukan perkataan Nuruddin. Itu mustahil. Salah satu dari keduanya harus ada yang benar, betul nggak? Satu harus ada yang benar. Harus ada yang benar. Ketika kita katakan Quran kalam Allah itu, nah kalau kita katakan ini kesimpulan yang benar, konsekuensinya pernyataan yang mengatakan Quran bukan kalam Allah harus pasti salah. Karena kontradiksi mengatakan an-naqidun la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua proposisi yang kontradiktif itu nggak mungkin saling terhimpun, nggak mungkin saling membenarkan, nggak mungkin saling menyalahkan juga gitu loh. Ya dibilang kalam Tuhan bukan, kalam selain Tuhan juga bukan. Kalamnya siapa kalau gitu? Ya nggak masuk akal. Salah satunya harus ada yang benar. Itu hukum kontradiksi yang mengatakan. Masalahnya ketika Anda mengatakan Quran kalam Nabi, Nabi itu kan bukan Tuhan, betul nggak? Iya, ya kan? Bukan Tuhan. Jadi ketika mengatakan Quran kalam Nabi, itu pernyataan Quran kalam Nabi itu secara tidak sadar sebetulnya itu menjurus pada pernyataan Quran bukan kalam Tuhan. Karena Nabi itu bukan Tuhan. Bisa dipahami nggak? Saya menjelaskan logika semacam ini, banyak orang protes sama saya. Protesnya itu apa katanya? Oh Anda itu nggak paham either or fallacy. Either or fallacy itu artinya itu ketika kita terjatuh dalam kesesatan berpikir, manakala ada opsi banyak, kita kerucutkan menjadi dua gitu loh. Ada two options gitu ya, dua opsi, lalu kita mengabaikan opsi lain. Emang itu fallacy gitu loh. Kalau sekarang saya mengatakan bahwa orang Islam itu, dia itu Muhammadiyah atau NU, selainnya kafir semua. Itu namanya either or fallacy. It's either or Muhammadi or Nahdiyin gitu ya. Itu fallacy karena orang Islam gak cuma dua itu doang. Either or fallacy itu begitu ya. Kalau masih ada kemungkinan ketiga, keempat dan lain-lain, lalu kita batasi pada dua kemungkinan, itu fallacy. Sementara yang kita diskusikan ini adalah dua proposisi yang kontradiktif. Kontradiksi itu gak memungkinkan adanya pilihan ketiga. Jadi menggunakan tuduhan either or fallacy atau black and white fallacy gitu ya, nama lainnya. Saya lebih suka black and white fallacy. Karena itu mencerminkan fallacy itu sendiri. Orang membatasi warna pada hitam dan putih saja. Sementara ada kuning dan hijau dan lain-lain. Menggunakan tuduhan itu pada analisis yang tadi saya sebutkan itu tidak pada tempatnya. Karena pernyataan Quran kalam Allah, Quran bukan kalam Allah itu kontradiktif, tidak ada kemungkinan ketiga. Kalau terbukti sebagai kalam Allah berarti kontradiksinya salah. Kalau terbukti yang satunya salah, berarti ininya benar. Kira-kira begitu. Gak bisa dikompromikan. Gitu ya. Itu menyatakan Quran kalam Nabi, itu pada akhirnya akan berkonsekuensi pada pernyataan Quran bukan kalam Tuhan, karena Nabi itu bukan Tuhan. Nabi dan Tuhan itu dua subjek yang berbeda. Gitu ya. Oke, rumit-rumit dikit gak apa-apa ya. Nah lihat, bagi kita, kalau Anda merasa pusing dengan analisis semacam itu, saya berikan alasan yang paling sederhana. Quran itu dikatakan, kalau dikatakan kalam Nabi, konsekuensinya kalau Anda mengatakan Quran kalam Nabi, dia menjadi sejajar dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu gak boleh dibaca dalam sholat loh Bu. Gak boleh. Hanya Quran dibaca dalam sholat. Sebagai bukti apa? Bahwa Quran itu makna dan lafaz itu berasal dari Tuhan, punya sakralitas khusus. Kalau Anda mengatakan Quran kalam Nabi dalam arti maknanya dari Tuhan, lafadznya dari Nabi, berarti kalau begitu sejajar dengan hadis qudsi dong. Ibnu Imsiri itu kalau mau konsisten dengan pendapatnya, dia boleh loh. Soal pakai hadis qudsi, ya enggak? Karena setara dengan Quran kan sama-sama katanya maknanya dari Tuhan, tapi lafadznya dari Nabi. Ya kan konsekuensinya begitu. Kemudian kalau ikuti logikanya dia, hadis qudsi itu enggak boleh dipegang dalam keadaan berhadas. Boleh dipegang dalam keadaan berhadas. Quran tuh enggak bisa. Karena ada ketentuan hadisnya juga dari Nabi. Itu indikator kuat bahwa lafaz Quran itu bukan dari Nabi. Dia punya sakralitas khusus karena dia berasal dari Tuhan langsung. Ingat, saya mengatakan berasal dari Tuhan bukan berarti Tuhan itu berbahasa Arab. Bukan berarti Tuhan itu melafalkan seperti manusia punya lisan begini. Enggak. Kalam Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi itu tidak menafikan bahwa Allah memberitahukan, wahai Muhammad, inilah bunyi Al-Fatihah. Kira-kira bayangannya begitulah.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari Allah lafadznya, bukan dari Nabi. Nabi nggak punya campur tangan. Hadis kursi boleh diwakilkan dengan makna, Quran nggak boleh. Hadis kursi tidak dijadikan bahan tantangan atau mukjizat. Sementara Quran dijadikan bahan tantangan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu harusnya kita menarik kesimpulan bahwa kalau begitu lafadz Quran itu beda dengan wahyu yang lain. Lafadz Quran itu beda statusnya dengan wahyu yang lain, hadis kursi dengan hadis nabawi. Kalau Quran itu lafadz dan maknanya dari Tuhan, kalau hadis kursi itu maknanya dari Tuhan, lafadznya dari Nabi, sementara hadis nabawi itu ada yang sifatnya tauqifi, ada taufiqi. Itu saya jelaskan di buku saya. Ada yang sifatnya itu ijtihad dari Nabi terhadap terinspirasi dari wahyu Allah, itu ijtihad dari Nabi, tapi enggak semuanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari Nabi itu wahyu. Bukan berasal dari hawa nafsu. Oke, itu argumen rasional. Dalam akidah itu biasa kita berjumpa dengan argumen rasional, argumen tekstual. Oke. Munim Sirri itu dan para orientalis, saya kira ada pemikir Arab namanya Abdul Karim Shorus ya. Dia juga sama punya pandangan semacam itu. Saya udah baca bukunya, gak ada dalil Quran yang benar-benar bersifat qat'i yang mendukung klaim semacam itu, bahwa Quran itu kalam Nabi. Tapi kalau Anda baca ayat Quran, banyak sekali ayat Quran yang membuktikan bahwa lafadz Quran itu dari Tuhan, bukan dari Nabi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini ayat yang tidak sempat dikomentari sama siapapun dalam momen diskusi itu. Karena saya yakin ini ayat bersifat qat'i. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Apakah ada bahasa hanya sebatas makna, enggak ada lafadznya? Ya bahasa itu lafadz sekaligus makna kan? Kan klaim para Profesor Munim Siri itu mengatakan Quran itu maknanya dari Tuhan, lafadznya dari Nabi. Loh, Quran mengatakan Quran yang diturunkan oleh Allah itu berbahasa Arab. Kalau berbahasa Arab berarti ada lafadznya dong. Lafadz dan makna sekaligus, jelas itu. Kurang jelas apa itu? Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Qaul. Allah menyatakan bahwa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah perkataan. Bukan makna. Kalau makna inna sanulqi alaika ma'nan thaqila. Allah mengatakan qaul. Qaul itu artinya lafaz yang diperuntukkan bagi sebuah makna. Itu namanya qaul. Berarti kalau begitu berdasarkan teks Quran yang diturunkan kepada Nabi itu bukan cuma makna tapi juga lafadznya. Khusus terkait Quran ya. Kita nggak menafikan ada wahyu yang non verbal seperti hadis. Tapi kalau kita bicara Quran, teksnya tegas sekali. Komentar Profesor Mudim Siri itu agak unik bagi saya. Ketika mengomentari ayat ini. Itu kan qaul itu adalah cara Quran memperkenalkan dirinya. Kita itu kadang tidak memproyeksikan pemahaman kita tentang qaul bahwa itulah qaul versi Tuhan. Loh, kita ini bicara Quran berdasarkan makna orang-orang Arab, makna yang disepakati sama orang-orang Arab kan? Kita membaca Quran itu dengan kaidah bahasa Arab kan? Terus kemudian dikatakan, emang Quran itu enggak selamanya menyebut dirinya sebagai qaul, kadang-kadang menyebutnya sebagai kitab. Inna anzalna alaikal kitab. Apakah itu artinya kitab? Kita membayangkan Quran turun itu sebagai sebuah kitab yang ya as book gitu ya, sebagai sebuah buku blok begitu kan enggak juga katanya. Dia lupa bahwa kitab itu artinya ketetapan Ibu. Anda kok begitu dangkal yang membayangkan kitab itu sebagai textbook gitu, langit gitu. Gak ada muslim yang punya bayangan begitu. Kitab ketika Quran menyebut kata kitab atau tanzil itu maknanya merujuk pada objek yang sama. Wahyu itu gitu loh. Itu hanya perbedaan lafaz tapi misdak atau individu yang ditujuk itu sama gitu loh. Dan kenyataan bahwa Quran menamainya sebagai kitab atau ketetapan itu enggak menafikan bahwa ketetapan itu tersampaikan dengan lafadznya. Ada penafian enggak antara klaim bahwa Quran itu sebagai kitab dalam arti ketetapan dari Tuhan dengan klaim menyatakan ketetapan itu berupa lafadz yang berasal dari Tuhan? Ada penafian enggak? Apa masalahnya gitu? Memang kita mengakui Quran sebagai kitab dalam arti ketetapan, tapi ketetapan itu tersampaikan oleh malaikat Jibril dengan lafadznya. Oke? Faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza. Nah, ini juga ayat yang dikomentari sama beliau. Katanya apa? Ini ayat ini kan ancaman untuk orang kafir.
yang mengakui bahwa Quran itu sebagai perkataan manusia, lalu mengabaikan dia sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dan dia lupa bahwa ayat ini menafikan penisbatan Quran sebagai perkataan manusia. Betul enggak? Ayat ini menafikan penisbatan itu. Ya memang Anda mengakui Quran sebagai kalam Tuhan, tapi Anda dengan orang kafir itu punya semen perekat. Sama-sama menisbatkan Quran kepada manusia, betul enggak? Wa ma bihil ishtiraq ghairu ma bihil ikhtilaf, kata para teolog. Sesuatu yang menyamakan itu berbeda dengan sesuatu yang membedakan. Ya memang kita berbeda, Anda berbeda dengan orang kafir mengingkari keilahian Quran, Anda mengakui. Tapi semen perekat yang menyatukan Anda dengan mereka itu apa? Menisbatkan Quran kepada manusia, dan Quran menolak penisbatan itu. Apa bukti penolakannya? Orang yang mengatakan Quran sebagai perkataan manusia, sauslihi saqar. Saya akan masukkan ke dalam neraka sakar. Itu orang saya dianggap menghukumi. Dia sebagai ahli neraka. Bukan menghukumi. Dalam konteks membuktikan bahwa Quran menolak penisbatan kitab suci itu kepada manusia. Quran menolak. Bukan saya menghukumi beliau masuk neraka. Enggak. Itu membuktikan Quran itu enggak bisa mengkompres. Coba lihat itu. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Aku hanya mengikuti. Hanya mengikuti saja. Tidak punya intervensi, ya. Yang jelas itu tidak ayat, dan itu banyak ungkapan yang mengatakan qul ma yakun anuban min tilqa'i innama in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak bisa mengganti. Nabi itu tidak bisa mengganti lafaz-lafaz yang diwahyukan kepada beliau, hanya mengikuti saja. Ini termasuk perkataan Al-Itqan dalam kutipan As-Suyuti yang disalahpahami. Perkataan yang mengatakan bahwa Jibril itu turun dengan makna, kemudian Nabi mengekspresikan dengan lafal berbahasa Arab. Ini Pak, kalau kita terima sebagai sebuah pendapat, nggak bisa dijadikan bukti bahwa Quran itu kalam Nabi. Karena kenapa? Inti dari kalam adalah makna, ya kan? Sementara pandangan ini mengatakan bahwa makna Quran itu berasal dari Tuhan. Jadi kalaupun Anda menyandarkan pandangan pada kutipan As-Suyuti ini, pernyataan ini sama sekali tidak menyatakan bahwa Quran kalam Nabi. Sementara di lain sisi kita temukan fakta bahwa ini pandangan yang tertolak, yang syaz. Gak ada dalilnya sama sekali. Dalil-dalilnya itu banyak. Nah ini yang saya kutip gak perlu saya ulang ya. Silakan dilihat ulang itu rekaman videonya sebagai kaul yang syaz. Nah saya katakan di antara argumen saya yang mengatakan bahwa kalau Quran itu lafadznya dari Nabi, maka itu berkonsekuensi pada pembatalan mukjizat Al-Quran. Itu bukan perkataan saya. Lihat. Ini perkataan seorang ahli tafsir dari Al-Azhar, lihat itu, mafsadatan kabirotan tatarat taban ala da'wa nuzul ma'al Quran duna lafzihi. Dua kecacatan, konsekuensi gitu ya, dua konsekuensi cacat kalau kita terima klaim bahwa Quran itu maknanya saja yang turun, lafaznya dari Nabi. Itsbatut tanaqud fil Quran, ngakui ada kontradiksi dalam Al-Quran, kemudian apalagi? Nafyu kaunil Quran mu'ajizan. Menafikan status Quran sebagai kalam yang mukjiz, menafikan kemukjizatannya. Kalau kita katakan maknanya dari Tuhan, lafadznya dari Nabi. Gitu ya. Baik, secepat aja kayak waktunya. Lihat. Abu Syahbah, seorang mufassir terkemuka dari Al-Azhar, lihat perkataan beliau. Walau jaza hadaz za'am lama kana al-Qur'anu mu'jizan wa lama kana muta'abbadan bitilawatihi. Lihat. Pendapat yang mengatakan makna Quran dari Tuhan, lafadznya dari Nabi, kata Abu Syahbah, seorang ahli tafsir dari Al-Azhar, lihat Bu, bukan saya yang ngomong. Wa hadzal za'am la yaqulu bihi illa jahilun. Jadi klaim yang semacam itu, yang mengatakan Quran maknanya dari Tuhan, lafadznya dari Nabi, seperti yang dipromosikan oleh Profesor Mun'im Siri itu, tidak mungkin diucapkan kecuali oleh seorang, itu. Saya takut dibilang preman kalau lagi itu. Bodoh katanya gitu, jahil. Laisa aliman. Jadi saya bilang itu persoalan khilafiyah, itu bukan persoalan khilafiyah. Oke, nah saya ingin membuktikan manipulasi dalam presentasi Mun'im Siri. Singkat aja ya, mohon maaf Mas, tambahin dikit. Oke, lihat. Ini kutipan, kalau Anda lihat rekaman ulang, perkataan Al-Baqillani, beliau itu menyimpulkan dengan teks ini bahwa lafaz Quran, menurut pemahaman beliau, berasal dari malaikat Jibril, bukan dari Tuhan. Tapi benarkah Al-Baqillani berpandangan begitu? Lihat Bapak Ibu sekalian. Itu satu halaman yang beliau sertakan, ini halaman yang 92, 93-nya nggak disertakan. Padahal ada satu frase, satu kalimat di sana mengatakan fahasala min hadza annallaha ta'ala
allama Jibril alaihissalam Al-Quran. Dari sini bisa disimpulkan, kata Al-Baqillani, bahwa Allah mengajarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Kok bisa-bisanya ada mengatakan lafaz Quran dari Jibril itu gimana? Kan itu berasal dari pembelajaran Allah. Allah mengajarkan, bukan Jibril yang merangkai lafaz Al-Quran itu. Allah mengajarkan. Kalau Allah mengajarkan, apakah itu artinya lafaz Quran berasal dari Jibril? Jelas itu beberapa Al-Baqillani. Lihat baris setelahnya Ibu yang saya tandain. Wa 'allamahu Allahu an-nazmal arabi alladhi huwa qira'atuhu. Wa 'alimahu al-qira'ah wa 'allamahu al-qira'ah nabiyyana. Jadi Allah itu mengajarkan kepada malaikat Jibril susunan kalimat berbahasa Arab. Baqillani enggak mengatakan lafaz Quran berasal dari Jibril. Justru beliau mengatakan Allah yang mengajarkan susunan kalimat berbahasa Arab itu kepada Jibril. Lalu Jibril mengajarkannya kepada Nabi kita. Nabi kita ngajarin kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada yaumina hadza. Sampai kepada kita semuanya Quran itu. Sementara Mu'in sini mengatakan dengan teks ini, nah lihat. Beliau hanya memotret halaman yang ini saja. Yang paling bawah itu, wa hadza ikhbaru minallahi ta'ala bi anna nazmal arabi alladhi huwa qira'atu kalamillah qaulu Jibril. Hanya menyoroti itu saja. Padahal yang dimaksud Al-Baqillani qaul Jibril itu apa? Perkataan Jibril terjemahannya kan. Maksudnya perkataan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Bukan perkataan yang dirangkai oleh Jibril, paham gak? Itu biasa dalam bahasa Arab. Penisbatan majazi semacam itu biasa dalam bahasa Arab. Innahu laqaulu rasulin karim. Dalam Quran ada begitu kan? Sesungguhnya Quran adalah perkataan seorang rasul yang karim. Apakah itu artinya Quran mengakui lafadznya itu berasal dari rasul? Bukan itu maksudnya. Ada silahkan baca kitab tafsir. Yang dimaksud itu penisbatan penyampaian. Bahwa itu adalah perkataan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bukan berarti lafaz Quran berasal dari Jibril. Oke? Termasuk ini. Al-Juwaini. Beliau juga beristidlal dengan kalam Al-Juwaini untuk membuktikan bahwa lafaz Quran bukan berasal dari Tuhan. Hanya menyoroti paragraf yang paling bawah itu, yang sebelah kanan. Fa'abhamar Rasul sallallahu alaihi wasallam ma fahimahu inda sidratil muntaha. Jibril memahamkan Rasul terkait Al-Quran itu yang dia terima di sidratul muntaha min ghairi naqlin lidzatil kalam. Beliau membayangkan min ghairi naqlin lidzatil kalam itu artinya tanpa memindahkan kalam. Jadi beliau membayangkan bahwa tanpa memindahkan kalam itu artinya tanpa memindahkan lafaz dari Tuhan gitu loh. Memang iya. Kita itu nggak mengatakan bahwa lafal Quran itu dipindahkan dari Tuhan, nggak ada. Teolog Muslim yang mengatakan bahwa Quran berasal dari Allah itu artinya ada sesuatu yang dipindahkan dari Tuhan itu nggak ada. Dan kalam yang dimaksud di sini itu bukan kalam lafzi, tapi kalam nafsi yang kodim, yang tidak berpindah. Ya kita akui itu. Loh apa hubungannya dengan bahwa Quran itu lafalnya bukan dari Tuhan? Sementara lihat Al-Juwaini di halaman kitab yang lain mengatakan, menyebutkan syair yang tadi kita sebut. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu adalah sesuatu yang terpatri dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Sementara lisan, pelafalan lisan itu hanya dijadikan dalil atau penunjuk bagi makna yang berada pada diri itu. Gitu ya. Walhasil dengan logika semacam ini Quran gak bisa disebutkan kepada Nabi ataupun kepada Jibril. Karena makna Quran bukan berasal dari Jibril, bukan berasal dari Nabi. Tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya closing. Lihat ini manipulasi yang sedemikian jelas. Dalam perkataan As-Siqili. Siqili ini seorang teolog Sunni ya. Muhammad ibn Abi Bakar As-Siqili. Muhammad ibn Sabiq As-Siqili, maaf. Lihat saya kutipkan aja halaman yang tidak beliau sertakan. Itu kurang jelas apa Bapak Ibu? Saya sertakan. Lakinnal Qur'ana unzila, Al-Quran itu diturunkan manzuman, tersusun bihurufin dengan huruf-huruf wa aswatin dan suara-suara lam yaqdiril bashar alal ityan bimithlihi yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi Quran yang diterima sama Nabi itu bukan maknanya saja. Seperti yang dikatakan Profesor Mun'im itu. Quran yang diterima Nabi itu sudah berupa lafaz berbahasa Arab. Ingat. Kita mengatakan begitu tidak berarti bahwa kita mengakui Tuhan berbahasa Arab. Kita mengatakan kalam Tuhan tidak berbahasa.
Lu maknanya apa lafal Quran dari Tuhan? Maknanya lafal-lafal Quran itu diberitahukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ada lafal keluar dari zat Tuhan, alif batasa keluar masuk ke dalam hati Nabi, bukan. Sementara beliau hanya memfokuskan pada kutipan ini saja. Itu pun kalau kita terima kutipan ini, tidak ada satupun teks ataupun paragraf yang mengatakan lafal Quran dari Jibril. Lihat. Ini terlalu panjang kalau saya uraikan. Lihat ini, saya soroti yang lebih intinya saja ya, yang sebelah sini, sebelah kanan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayuaddi ila Musa ma sami'a bil ibraniyah wa ila Isa. Jadi kata As-Siqili, Jibril itu mengilhamkan atau memberitahukan wahyu kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani. Itu bahasa Suryani bukan seperti yang kita ini sekarang, bukan ya, beda cerita itu. Bukan makoli itu. Wa ila Muhammad, lihat. Wa ila Muhammad bil Arabiyyah. Jibril mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad bil Arabiyyah. Dari mana itu yang beliau dapatkan Arabiyyah itu? Bahwa Quran berbahasa Arab, dari mana beliau? Allah mengajarinya. Dan Allah mengajari itu bukan berarti Allah melafalkan seperti hanya manusia gitu ya. Sementara beliau menjadikan teks As-Siqili ini untuk menyimpulkan bahwa lafal Quran berasal dari Jibril. Oh, itu manipulasi jelas. Anda kalau bicara teks ulama sertakan sebagaimana adanya. Dan saya Bapak Ibu sekalian, saya bisa dikatakan berbohong dan berfitnah kalau seandainya saya melebih-lebihkan klaim tersebut. Saya itu banyak menjumpai manipulasi semacam ini dalam karyanya Mu'in Sirri. Saya sudah buktikan di sini. Di buku ini, dan ini saya banyak. Ini disertasinya, kritik atas disertasinya. Kadang disertakan satu bagian, dipotong bagian yang lain, padahal itu bisa menggugurkan klaimnya sendiri. Saya buktikan itu, di buku yang lain juga ada. Di buku membuktikan Al-Quran juga saya sertakan. Di buku nikah beda agama, saya sertakan juga. Penggal satu bagian, bisa mendukung klaimnya, disorot, ditinggalkan bagian yang lain seolah-olah ulama itu sesuai dengan pendapatnya. Anda buktikan sekarang. Bahwa logika yang dimainkan oleh orang-orang liberal itu adalah logika yang tidak berasal dari orang-orang berakal. Tapi itu berasal dari orang-orang yang nyaris kehilangan akal. Demikian, wallahu a'lam bishawab.